Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi yang akan kita bahas pada bab ini yang pertama yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. Dan yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, wala, ini hukum bacaannya mad tabi'i karena ada harkat fathah yang diikuti huruf alif. Yang kedua, taqrabu, yaitu qalqalah sugro karena ada huruf qaf berharkat sukun di tengah kata atau kalimat. Yang ketiga, taqrabuz zina, hukum bacanya alif lam syamsiyah karena alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah di mana dibaca lebur sehingga bunyi al tidak terbaca. Yang keempat, fahishatau wasa'a, hukum bacaannya idgham bi gunnah karena ada huruf ta berharkat fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian yang kelima, sabila, hukum bacanya di sini mad iwad ya karena ada fathah tanwin pada akhir kata. Jika waqaf atau berhenti maka dibaca mad sehingga harkat tanwin tidak lagi dimunjikan. Selanjutnya arti kosakata Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala artinya dan janganlah. Kana artinya suatu perbuatan. Taqrabu kamu mendekati, az-zina zina. Innahu artinya zina itu sungguh, fahisatah artinya yang keji, wasa'a artinya dan yang buruk, sabila artinya jalan. Pengertian perbuatan zina. Nah, zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian zina secara harfiah berarti fahisah yang artinya perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selapnya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Kemudian menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku zina. Yang pertama ada hukuman pelaku zina muhsan, kemudian hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan, serta ada hukuman pelaku zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita bahas satu persatu, dimulai dari hukuman bagi pelaku zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukumannya yaitu yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya.
Selanjutnya, yang kedua, hukuman pelaku zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukumannya, yang pertama yaitu apabila pelaku zina ghair muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 1 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya tersebut. Namun apabila pelaku zina ghair muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Yang ketiga, hukuman pelaku zina dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Kemudian penerapan hukuman zina dalam Islam. Hukuman bagi pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf, yaitu baligh dan berakal ya. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan. Dan yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Adapun bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadinya perzinaan, diantaranya ada 3 macam. Yang pertama, saksi. Saksi ini harus ada 4 orang saksi, yang mana menurut ijtima ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, hifzun atau mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. Adapun 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Yang kedua yaitu pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Namun, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa beliau mengungkapkan hukuman zina bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan. Yang ketiga, qarinah, adanya indikasi kehamilan. Menelaah isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Contoh perilaku mendekati zina. Yang pertama, menjalani pergaulan bebas seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang syahwat. Contohnya ketika berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Tempat melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Ataupun melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual atau VCS. Yang kelima, membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dan yang keenam, yaitu mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh yang menyebabkan lawan jenis akan muncul syahwatnya. Menurut Sayyid Qutb, ada beberapa keburukan zina. Yang pertama, penempatan asal muasal kehidupan, yaitu sel sperma dan sel telur bukan pada tempat yang sah. Yang kedua,
berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya, yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. Yang ketiga, berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinahan tersebut dibiarkan lahir dan hidup. Yang keempat, tidak jelasnya nasab seseorang sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. Yang kelima, keluarga dari pelaku perbuatan perzinahan menjadi rapuh. Menurut Imam Suyuti, ada beberapa dampak dari perbuatan zina. Yang pertama, dampak di dunia. Di antaranya akan menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, dan memperpendek umur. Kemudian dampak di akhirat akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat hisab yang buruk, dan mendapatkan siksa yang pedih. Adapun akibat dari perbuatan zina juga bermacam-macam. Yang pertama, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Akibat yang kelima, anak hasil perbuatan zina ini tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Hadis tentang perbuatan zina. An Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi qala idza zana al-'abdu kharaja minhul imanu fakana fawqa ra'sihi kadzallati fa idza kharaja minhu zalikal amali ada ilaihil iman. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, itulah materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.